يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak jajaran pengurus Masjid As-Surah Pasar Beneng yang berhadir, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu tokoh masyarakat, alim ulama, serti pandai, pemuda dan pemudi yang sempat hadir di subuh yang berbahagia hari Sabtu 1 Juni 2024 Miladia 24 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Dan teristimewa kepada seluruh jamaah, kaum bapak, kaum ibu, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Semoga diberkahi Allah setiap langkah dan setiap jenjang yang kita telah kita naiki, diberikan pahala mendapatkan dari Allah sebagai bukti kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, mulai dari awal kita tidur sampai kita bangun balik dari tidur. Alhamdulillah, fakir kita masih kepada Allah. Nafas kehidupan, detak jantung, langkahkan kaki, ayunan tangan, kehidupan mata, mencium bau harum dan sebagainya, menikmati semedel angin subuh yang sejuk dan lembut, menerobos embun pagi menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur. Nikmat Allah yang mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berulang-ulang kali Allah berfirman di ayat ini, surah Ar-Rahman. Nikmat yang mana lagi, hai manusia, yang kamu dustakan? Saat kamu berdoa, Allah kabulkan doamu. Saat kamu sakit, Allah sembuhkan sakitmu. Saat kamu berdosa, Allah ampuni dosa-dosamu. Saat kamu bersyukur, Allah tambah nikmat-nikmat itu padamu. Saat kamu dizalimi, Allah ijabah doa-doamu. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan, wahai manusia? Kaum muslimin wal muslimat, hadirin yang dimuliakan Allah, selawat dan salam mari kita sampaikan pula kepada arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa cahaya kebenaran, pengibar bendera perjuangan dari awal sampai dunia.
Itulah risalah kebenaran agama al-Islam yang turunkan kepada beliau sebagai tuntunan petunjuk dan pedoman dalam hidup kehidupan kita di dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat kita kehidupan ini membawa kita dari orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari Allah, syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum bapak, kaum ibu, kaum muslimin wal muslimat hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kajian subuh kita lanjutkan, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kehadiran kita ini memberikan nilai tambah dalam pundi-pundi investasi amal kita. Dan mohon maaf kami sampaikan juga kepada hadirin sekalian bahwa yang berceramah juga manusia biasa seperti juga banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Kalau telah disalah dalam penyampaian, silap dalam ucapan, mohon kiranya kami dimaafkan. Lewat mana boleh? Bodoh-bodoh kita mau awak bodoh-bodoh takkan bagi copet, takkan sebelum rumah boleh boleh di kamar mandi bagi senok. Tapi yang kita mau tadi sedikit kawan-kawan, alhamdulillah. Aduh, kau itu pasal-pasal sudah salah tu. Ibadah semua boleh asal bergol buat bergolnya. Akhirnya pasti ada yang mendahului sekurang-kurang 1 hari, 2 hari atau sekian jam. Bapak Ibu berbahagia, judul ceramah kita pada subuh ini lain dari yang lain. Judulnya Ompek Serangkai dalam kehidupan manusia, yang disebut dengan duit. Dan uang tapi duit. Itu judulnya duit. D. Doa. U. Usaha. I. Ikhlas. T. Tawakal. Dia ompek serangkai, ompek perhatian. Surat datang, surat petino datang dari buah pasar. Doa, usaha, ikhlas, dan tawakal disingkat dengan duit. Memang duit bukan segalanya. Tanpa duit, dunia terasa sempit dan sulit. Ibu, kita mulai yang pertama doa. Doa ya doa adalah sebuah permohonan, sebuah permintaan yang kita salanturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala resah gelisah, risau dan galau curhat kepada Allah. Allah menyuruh kita berdoa. Kenapa doa itu kita sampaikan? Karena doa itu adalah ruhnya ibadah. Doa ruhul ibadah. Doa adalah ruhnya ibadah. Jika kalau ada roh berdoa, itu bidang kalau edukasi dewa. Jadi roh itu, jadi hidupnya ibadah tak lebih dari doa. Jadi itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 186. Artinya yang kedua baca ya. Uji bulan atibdan iza da'an. Apabila hambaku berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan yang berdoa itu. Jadi doa merupakan senjatanya kaum muslimin wal muslimat. Jangan malah berdoa. Lah banyak doa-doa diajarkan di ustaz-ustaz itu, penceramah. Cuma ini tinggal apa mengamalkan dan sampai dari ustaz-ustaz itu. Lah banyak doa dalam Al-Quran, doa para nabi, para rasul, doa Nabi Ibrahim. Pada tanggal mana? Bulan Zulhijjah. Rabbi habli minas shalihin.
Ya Allah berilah keturunan yang anak yang soleh. Doa makan diajarkan mulai dari TK. Ya dulu kita sekolah dulu akan mau kita mengajarkan doa makan, minum, tidur, poin rumah, masuk pergi, masuk WC pun diberikan doa oleh agama. Itu kan elok doa itu dianjurkan. Doa Nabi ada ketika keluar dari surga dan dibaca doa itu sampai salat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Doa Nabi Yunus ketika beliau dalam perut ikan yang besar terbuang. Apa yang Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan banyak doa-doa dalam Al-Quran. Di akhir surat Al-Baqarah, di surat Al-Kahfi, Rabbana atina bila rahmatullah ilana min amri rasulullah. Banyak doa-doa. Kan tidur berdoa. Gapai yang Allah minta doa Allah. Iya dong. Gapai suami Allah doa Allah. Sampai pun melakukan sesuatu yang suami istri pun dianjurkan berdoa. Begitu kan pentingnya doa. Apa itu doa? Doa itu adalah membuka pintu langit, agar Allah memberikan keberkahan, pertolongan setiap hamba-hamba yang berdoa. Berdoa astajib lakum di surat Al-Kahfi ayat 60. Tapi itu keinginan Allah, sedangkan doa itu keinginan kita. Kadang Allah rela mengubah takdir hanya karena sejumlah doa kita. Jadi jangan pernah berputus asa. Karena apapun doa yang kita langitkan tidak akan kembali dengan tangan kosong. Kadang kita merasa sudah siap, tapi Allah belum kasih apa yang kita minta. Kadang kita merasa sangat ingin, tapi Allah belum memberikan dan menunda doa kita. Mungkin juga itu doa tua mati. Jangan putus asa. Allah senantiasa mengabulkan doa seorang hamba dalam bentuk yang paling baik menurutnya, bukan menurut kita, dalam waktu yang paling cepat, bukan dalam yang paling lambat, dalam waktu yang paling cepat, bukan menurut kita, dalam waktu yang paling cepat. Boleh jadi sesuatu itu ditunda karena ingin disempurnakan Allah, dan boleh jadi sesuatu itu dibatalkan oleh Allah karena ingin diganti dengan yang lebih baik. Cepat belum tentu baik, lambat belum tentu buruk. Apapun itu, iman yang ada pada kita, dalam diri kita, sebuah keyakinan bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti itu yang terbaik bagi kita. Itu doa. Nah, sama-sama doa kemudian, nak surang-surang kemudian, tidak sama kadang kona waran, kona batamba rumah doa. Ibu kemudian betapa doa. Kau nggak ada doa. Nak tambah mudo, enggak. Baca doa terserah. Nak bahasa Arab lebih baik, nak bahasa Indonesia kemudian. Berdoa di tengah malam yang sunyi setelah sholat tahajud 2 rakaat dan seperti ini, berdoa pada Allah dalam bahasa Allah. Yang kedua, usaha. Nah, sudah berdoa, tidak cukup dengan doa saja, harus ada usaha, ikhtiar untuk kemaslahatan dunia itu pakai usaha, berkarya, berbuat, terserah profesi apa yang penting halal. Kalau kita di pasar mungkin buka toko, buka kode, melayani pembeli. Orang di daerah mungkin tabobol, padadang, pasawah. Orang-orang di pegawai negeri mungkin di kantor, yang swasta di kantor, berusaha untuk dunia agar kita bertahan hidup di dunia.
Tapi yakinlah bahwa usaha itu bukan hanya dunia. Kita akan ada hidup yang kedua, namanya hidup di akhirat, kekal abadi, khalidina fiha. Jadi usaha dunia akan melanjutkan hidup di akhirat, maka perlu usaha akhirat. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, wa'mal li dunyaka ka'annaka tamutu. Berbuatlah kamu, berusaha kamu, berikhtiar kamu, bekerja kamu untuk dunia, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi dan berikutnya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu bahagia. Nah, diulang dia, wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa ma ya'tika ka'annaka tamutu bada. Nah, kalau kita tadi itu robotannya sampai semua. Bekerja kamu, beramal kamu untuk akhirat, seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Nah, jadi sholat itu niatkan adalah sholat terakhir yang itu. Salah subuh itu kita niatkan sholat terakhir yang itu. Nah, kan biasa itu akan sampai kalau besok jadi gitu ya kan, ibadah itu ketika berada itu terakhir yang itu. Dia akan meninggal. Tidak ada yang tinggal dunia. Itu akan meninggal. Tidak ada yang tinggal. Kecuali hanya wajah Allah. Kullu alaiha fat, kata Allah. Setiap yang bernyawa, setiap yang menggunakan lenyap akan hilang. Maka usaha penting, ibadah adalah usaha. Maka berusaha dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, hidup dunia selamat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dengan usaha untuk dunia kita bahagia di dunia, dan usaha kita di akhirat itu akan bahagia di akhirat. Quran yang kedua, yang ketiga, kita banyak orang lakukan itu dua. Yang ketiga, ikhlas. Doa harus ikhlas. Jangan pikir sopi berdoa, pikir payah baru doa. Jika sakit makan doa, nyontak doa, miriam doa, dua doa, ya Allah, ya Allah, tapi sakit berdoa, ada, waktu sehat salah, sehat, pulang kemudian tolong, lupa kita bilang lupa maka lupa kita mau kawin berdoa di muka. Tapi tipe sakit berdoa, tipe sopi berdoa, ya Allah. Nah, jadi kabar pun dimanapun, jadi ikhlas kepada Allah, tulus, doanya tulus. Kalau perlu teteskan air mata, ya Allah. Nah, minta Tuhan yuk, saya tanya uang karena Allah boleh buat mas, dah berdoa. Lalu tidak. Nah, itu kata Tuhan apa? Teteskan air mata di tengah malam yang buta. Ya Allah, aku tidak mau berlaku, tak aku tinggal sisa berlaku ya Allah. Jadi aku khusnul khatimah ya Allah. Allah mahtimah wa ajalana wa ajalan bi khusnul khatimah. Doa Allah mahtimana wa ajalana manjaku wa amalana amalku khusnul khatimah. Ikhlas. Jika ada hadis tentang ikhlas dari Nabi Muhammad SAW, kalau Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, akhlisu a'malakum lillahi azza wa jalla, fa inna Allah la yuqbalu illa ma akhlasa lahu. Hai manusia, ikhlaskan amal kamu demi Allah azza wa jalla, karena Allah tidak akan menerima amal kecuali yang diikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, tawakal. Sudah kita berdoa, sudah usaha kita maksimal, ikhlas tulus bila ta'ala, serahkan segala-galanya pada Allah.
Tawakkal ala Allah. Serahkan hidup ini pada Allah. Aku telah berusaha ya Allah. Aku telah bertanam ya Allah, telah aku pupuk, telah aku siram, telah aku siram. Kuserahkan apa yang telah aku kepada ya Allah. Dengan ikhlas kita tawakkal kepada Allah. Serahkan segala-galanya pada Allah yang menentukan segala-galanya. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang menghalangi. Kita punya adil. Kalau Allah sudah punya adil, tidak ada yang mustahil. Ibu, kalau Allah sudah punya adil, tidak ada yang mustahil. Jadi mari kita bertawakal kepada Allah, serahkan hidup kita, serahkan segala-galanya kepada Allah. Nah, itulah yang mengkompensasi tadi. Aku ulangi saja sebagai kesimpulan. Yang pertama, B, doa. Yang kedua, usaha. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, tawakal. Disingkat dengan doa. Menutup kajian kita pagi ini, aku akan sampaikan kata-kata motivasi sebagai pencerahan. Kenapa ini orang-orang di belakang? Tanda lonceng dahulu. Ada. Jangan menunggu waktu. Setiap kita boleh punya jam yang bermerek, tapi tidak semua orang punya waktu. Berubahlah selagi ada waktu. Ingat, perjalanan menuju kubur tidak pernah libur. Perjalanan menuju kubur tidak pernah libur. Dan jika kamu dikurung di dalam rumah, masih bisa kita memperbaiki diri. Tapi kalau kita sudah dikurung dalam kubur, hanya penyesalan yang akan datang. Hidup bagaikan roda. Selepas gelap ada terangnya, selepas pahit ada manisnya, selepas susah ada senangnya, selepas sedih ada bahagia dan gembira. Jika hari ini kita derita, mungkin besok lusa ceria. Jika hari ini sempit, mungkin besok lusa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfarlah untuk masa lalu, bersyukurlah untuk hari ini, dan berdoalah untuk hari esok. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi, memberi kemudahan setiap langkah kesulitan, memberkahi setiap langkah perjalanan hidup kita di dunia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan di subuh yang ini yang berbahagia. Mudah-mudahan silaturahim kita terjadi sudah. Semua kita mendapatkan hamba-hamba Allah yang berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Semoga perjalanan hidup kita ini husnul khatimah menuju kehidupan yang kekal abadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.